Assalamualaikum warahmatullahi Pak Pungki. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak Pungki? Alhamdulillah baik Pak Eko. Alhamdulillah ya, baik walaupun cuaca mungkin sekarang sedang Iya, tidak bersahabat ya. sedang mendung. Betul ini. Nah, ini kita melanjutkan obrolan kita waktu itu bahwa kita di hari ini di tanggal 19 November 2024 kita akan melaksanakan supervisi pembelajaran ya. Waktu itu kita kan sudah berdiskusi dengan Pak Pungki, saya Ya, dengan Pak Pungki itu menyepakati tanggal 19 November untuk pelaksanaan observasi kelas. Nah, jadi untuk hari ini Pak Pungki sudah siap mungkin ya untuk pelaksanaan observasi oleh saya nanti di kelas. siap. Ayo. Nah, sebelum melaksanakan observasi, mungkin saya ada beberapa yang perlu saya tanyakan ke Pak Pungki untuk dikonfirmasi agar nanti dalam pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar. Dan yang harus Pak Pungki pastikan bahwa ini observasi ini bukan untuk menilai Pak Pungki ya. Jadi kita di sini adalah untuk saling mengembangkan kemampuan diri kita agar pembelajaran bisa berjalan dengan jauh lebih baik lagi. Seperti ya. Jadi berjalan normal saja, jangan seperti merasa dinilai oleh saya gitu ya Pak Puki ya. Siap, siap. Oke. Yang pertama untuk hari ini tujuan pembelajarannya apa Pak Puki? Kebetulan Pak Eko pertemuan kali ini tuh saya akan membahas tentang memperbaiki sistem rem hidrolik Pak Eko. Jadi kebetulan memang kebetulan pas jadwalnya sistem rem hidrolik. Oke, memperbaiki sistem rem hidrolik Iya, ya. betul. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, dalam observasi ini, area apa yang Pak Pungki ingin kembangkan? Oke. Yang pertama yang ingin saya kembangkan dan dicapai itu meningkatkan partisipasi siswa Pak Eko dalam pembelajaran, karena kebetulan jam pelajaran produktivisasi ini itu di jadwalnya lewat jam 12 Pak Eko. Jadi memang jam-jam tersebut udah jam-jam anak mulai mengantuk, Ya, udah mulai bosan. Nah, makanya saya coba untuk kembangkan pas jam-jam ini. Iya, ada lagi? Ya, kayaknya cukup Pak Eko. Oke, jadi lebih ke sekarang untuk meningkatkan partisipasi siswa ya, karena pembelajaran dilakukan setelah istirahat siang Gina, sehingga jam kritis anak-anak kadang lebih cenderung ngantuk atau cenderung pasif, sehingga Pak Pungki ingin meningkatkan partisipasi siswanya. Oke. Nah, sekarang strategi yang dipersiapkan untuk meningkatkan partisipasi siswa apa, Pak Pungki? Yang pertama yang saya ingin coba adalah melakukan ice breaking pada jam-jam atau nanti jam tertentu. Lalu saya akan coba tampilkan video yang menarik Pak Eko sebagai stimulus suatu kasus atau peristiwa. Nanti akan saya tampilkan. Yang terakhir nanti saya akan libatkan juga siswa agar aktif. Contoh misalkan nanti siswa berani ke depan untuk menampilkan entah itu bisa presentasi atau apa yang dia simak di video tersebut nanti coba tulis di papan tulis Pak Eko. Oke, jadi strateginya yang pertama itu ice breaking ya, Pak Pungki ya. Ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi siswa selama pembelajaran mungkin ya. Kemudian menampilkan video yang menarik agar anak bisa tertarik dan melibatkan siswa untuk presentasi. Betul. Oh ya, untuk pembelajarannya sekarang jam berapa tadi? Setelah istirahat itu Setelah istirahat sekitar jam 1. Sekitar jam 1. Oke. Nanti kita jam 1 saya akan masuk ke kelas Pak Pungki ya, Pak Pungki. Siap. Selamat untuk melaksanakan pembelajarannya. Nanti kita ketemu lagi di pukul 1. Siap. Terima kasih Pak Pungki. Sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, untuk pertemuan hari ini seperti biasa, absen dulu. Agil Abian. Aldi Setiawan. Aldi Lutfi. Alvin Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke tujuan pembelajaran sistem rem hidrolik. Nah, di mana nanti teman-teman yang pertama harus bisa menjelaskan fungsi dari rem hidrolik. Yang kedua, teman-teman juga rem hidrolik. Yang terakhir, teman-teman harus bisa melakukan atau menerapkan penerawatan sistem rem hidrolik.
sistem rem hidrolik pada sepeda motor? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Cuk. Masya. Pak, gimana? Menggunakan fluida hidrolik untuk menekan komponen rem ini lebih umum ditemukan pada rem cakram. Oke. Jadi sistem rem hidrolik itu adalah sistem rem yang menggunakan media berupa fluida cakram. Oke, Bapak akan menampilkan sebuah video. Ini bisa dimaksud juga, bisa disebut juga sebuah masalah atau masalah yang terjadi. Nah, silakan teman-teman simak. Nanti hasilnya tulis di buku catatan apa yang teman-teman dapatkan atau yang teman-teman simak dari video tersebut. Silakan kalian buka buku catatannya, apa yang menyebabkan atau apa masalah yang terjadi pada video tersebut. Kemudian apa penyebab dari masalah yang terjadi dari video tersebut. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit tulis di buku catatan. Oke teman-teman, sudah selesai? Ya. Silakan nanti Bapak akan suruh ke depan, tulis di papan tulis apa yang teman-teman simak dari video tersebut. Oke, silakan ada yang udah di depan, cum, Pak. Oke, kasih silakan. Kasih. Ada lagi nama yang lain? Coba. Oke, ada lagi teman yang lain? Yuk. Yuk.
habis. Oke, bisa. Maksudnya tampak remnya habis. Yang kedua, tadi siapa jawab? Iya. Rangga sering mengerem terus menerus. Ya, bisa. Yang ketiga, siapa? Rio. Minyak rem yang sudah habis. Boleh? Bisa. Yang keempat tadi? Willy tersumbat selang minyak rem. Ya, bisa. Jawabannya semuanya betul. Nah, melihat dari gambar tersebut, artinya definisi dari sistem rem itu sendiri adalah untuk memperlambat dan menghentikan laju ngantuk. Supaya tidak ngantuk, kita berdiri dulu semua, berdiri. Nah, nanti Bapak akan tunjuk teman-teman nanti pimpin ice breaking ya, supaya tidak ngantuk. Oke, Bapak mau kayak gimana supaya tidak ngantuk? Gini. Satu, dua, tiga, empat, Satu, dua, tiga. satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ya, mulai lagi. Ya. Satu, dua. Oke, dari materi tersebut, sekarang Bapak akan coba kita buat kelompok. Nanti diskusikan apa yang menjadi penyebab atau masalah dari video tersebut. Silakan duduknya boleh satu kelompok. Ya. Waktunya sudah habis. Silakan Bapak minta perwakilan satu kelompok saja untuk presentasi berdiri di tempat. Apa yang menjadi tugas barusan? Silakan kelompok Tasya berdiri. Perkenalkan, saya Muhammad Tasya dari program kelompok 1 ingin membacakan jawaban dari penyebab rempong dan menangani rempong. Penyebabnya bisa jalan turunan rem yang ditekan terus menerus dapat menimbulkan panas berlebihan akibat antara cakram dan kapas rem. Cara menangani: mengecek kapas rem sebelum bepergian dan mengganti ketika sudah habis, menambah minyak rem dan mengganti ketika sudah habis. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tasya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Minggu depan kita lanjutkan dengan praktek ya. Jangan lupa bawa baju prakteknya. Ayo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Puki. Waalaikumsalam, Pak Eko. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Eko. Ya, kita di sini kembali berkumpul ya di hari Kamis, Ya. tanggal 21 November 2024
untuk membahas hasil observasi kelas yang kita lakukan di hari Selasa di tanggal 19 November. Oke, Pak Pungki, setelah melakukan pembelajaran di kelas, menurut Pak Pungki kira-kira dari skor 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai yang Pak Pungki dapatkan? Saya rasa kalau dilihat dari skor 1 sampai 10 sepertinya di angka 8 Pak Eko. Angka 8 Angka ya. 8. Oke. Nah, menurut Pak Pungki untuk mendapat angka 8 ini kelebihan dan kekurangan apa yang Pak Pungki rasakan selama melaksanakan pembelajaran? Kalau di kelebihannya lebih kepada antusiasme kegiatan belajar mengajar dari siswa sudah mulai banyak yang antusias dan menarik dibanding pertemuan sebelumnya dirasa menurut saya. Dan kalau kekurangannya sepertinya dilihat dari ice breaking Pak Eko, karena dirasa menurut saya sendiri ice breakingnya kurang begitu menarik Pak Eko. Jadi sepertinya di ice breaking kalau kekurangannya. Oke, ya. Oke. Nah, jadi ini sesuai mungkinnya dengan beberapa tujuan yang waktu kita sampaikan di pra observasi bahwa Pak Pungki itu tujuannya meningkatkan partisipasi siswa ya dalam pembelajaran, yaitu pertama melalui ice breaking, kemudian melalui penampilan video dan juga mengajak siswa untuk melakukan presentasi. Sehingga di sini Pak Pungki masih merasa di ice breaking masih kurang ya Pak Pungki ya, di ice breaking masih kurang. Nah, kenapa Pak Pungki merasakan ice breaking-nya masih kurang Pak Pungki? Sepertinya dilihat dari apa ya, semacam kayak gerakan-gerakan ataupun memang kurang menarik saja Pak Eko. Oh, iya. Sepertinya gerakannya monoton Pak Eko kayaknya. Oke. Makanya lihat dari anak-anaknya kurang begitu antusiasme juga Oke. kalau di ice breaking. Jadi sepertinya kurang menarik dari ice breaking. Oke. Ya, mungkin izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin. Siap. Dari 3 aspek yang ingin dikembangkan, yaitu melaksanakan ice breaking, menampilkan video, dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Saya lihat 3-tiganya sudah masuk Pak Pungki ya. Ice breaking Pak Pungki sudah laksanakan, menampilkan video juga sudah dilaksanakan, dan juga ketika di akhir pembelajaran, anak menyampaikan apa yang didapatkan dari hasil pembelajarannya. Ya, itu sudah terlaksanakan semua. Mungkin hanya di ice breaking ya yang mungkin belum maksimal menurut Pak Pungki ya, itu kurang menarik sih. Nah, untuk kedepannya nih Pak Pungki, apa yang ingin dikembangkan setelah dari hasil observasi kali ini? Setelah hasil observasi kemarin, yang ingin saya kembangkan sepertinya ya itu tadi Pak Eko, lebih dari ice breaking itu sendiri yang akan saya coba kembangkan nanti. Nah, untuk melaksanakan perbaikan ice breaking ini, nah kira-kira apa rencana yang ingin Pak Pungki lakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam ice breaking ini? Rencana yang akan saya lakukan yang pertama saya akan nyoba cari referensi di internet atau di YouTube Pak. Ya contoh-contoh ice breaking yang dirasa menarik untuk level-level seperti SMK seperti ini. Yang keduanya saya akan coba tanya ke rekan sejawat Pak, yang lebih senior yang dirasa memang sudah berpengalaman dan sering menggunakan ice breaking ketika di proses pembelajaran Pak Eko. Jadi Pak Pungki akan mencari referensi ya untuk ice breaking dan juga diskusi dengan rekan sejawat mengenai ice breaking-nya ya yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kalau Pak Pungki sudah ada gambaran nggak ice breaking yang seperti apa yang akan dikembangkan nih sebelum nanti mencari referensi dan bertanya dengan rekan sejawat? Saya itu lebih tertarik lebih ke menggunakan media lain Pak Eko. Saya pengen nyoba semacam kayak menggunakan media kertas, balon, bola atau yang lainnya yang dirasa sekiranya menurut saya itu lebih menarik. Entah itu berupa nanti di game ataupun di apapun yang minimal membuat siswa tidak mengantuk dan lebih antusiasme lagi dari ice breaking itu sendiri. Ya, jadi menggunakan media-media yang lebih menarik ya seperti kertas, balon atau lain sebagainya ya. Nah, kira-kira nih tindak lanjut ini akan dilaksanakan kapan Pak Pungki? Kalau tindak lanjutnya saya akan coba dulu di pertemuan berikutnya. Saya akan coba lagi karena memang kebetulan jam-jam pelajaran saya memang di atas jam 12 Pak Eko. Saya akan pasti coba. Intinya saya akan lakukan sebelum melaksanakan praktik Pak Eko. Sebelum melaksanakan Jadi praktek. ketika pas teori di kelas, pokoknya pas di kelas teori saya akan coba aplikasikan lagi ice breaking. Oke, jadi
ice breaking akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kira-kira selain ice breaking ini apakah ada yang ingin Pak Pungki kembangkan selain untuk meningkatkan kemampuan ice breaking ini? Untuk ice breakingnya atau apanya, Pak? Untuk selain Yang ice lain, breaking selain apakah ice ada yang breaking. ingin dikembangkan lagi? Yang dikembangkan lagi sepertinya tidak, Pak. Wah, cukup ya baru untuk jadi fokus ke ice breaking seperti apa ya yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin Pak Pungki sampaikan setelah diobservasi oleh saya, menyimpulkan atau bagaimana? Ada yang ingin sampaikan atau ingin diutarakan mengenai bagaimana saya mengobservasi kelas ketika sebelum pra ataupun ketika pelaksanaan observasi? Untuk observasi sudah terlaksana dengan sangat baik, Pak Eko. Kemudian memang mohon maaf kebetulan jadwal saya mengajar juga kebetulan atas jam 12. Pasti antusiasme anak-anak memang agak susah, Pak Eko, di jam-jam rawan seperti itu. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan. Itu Mungkin saja, Pak Eko. ya saya simpulkan ya Pak Pungki ya di pasca observasi kali ini. Yang pertama itu dari refleksi guru ya dari Pak Pungki tadi. Pak Pungki sudah melaksanakan 3 aspek yang ingin dikembangkan, yaitu ice breaking, ya, menampilkan video dan menarik atau mengajak partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan dari antusiasme siswa saya lihat juga memang sudah meningkat. Hanya mungkin Pak Pungki masih merasa ice breaking belum maksimal ya Pak Pungki ya. Kemudian Pak Pungki ingin melakukan pengembangan di rencana tindak lanjutnya itu adalah ice breaking yang jauh lebih menarik ya. Kemudian dengan cara strateginya itu adalah melakukan ice breaking yang variatif melalui mencari referensi ya di sosial media atau di platform video, kemudian diskusi dengan rekan sejawat dan juga menggunakan media-media yang menarik untuk melaksanakan ice breaking dan perbaikan ini akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Itu mungkin ya Pak Pungki yang saya dapat simpulkan dari pertemuan kali ini. Terima kasih. Semangat Pak Pungki untuk selalu meningkatkan pembelajarannya agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.